dalam diagram Hertzsprung-Russell itu digambarkan bahwa alam semesta ini terdiri atas banyak sekali bintang-bintang, dan di antara bintang-bintang itu tidak semuanya, tetapi banyak yang mirip dengan struktur matahari. Artinya dia menghasilkan radiasi atau menghasilkan cahaya yang cocok sekali dengan kehidupan berbasis karbon. Kalau si matahari atau bintang itu dikelilingi oleh planet-planet dan ada beberapa planet-planet itu yang hidup di zona Goldilocks, maka sangat mungkin kehidupan itu ada di situ. Pertama begitu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita membandingkan dengan bumi sekarang bahwa usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan sudah mampu menghasilkan kehidupan dengan peradaban tinggi seperti yang kita kenal sekarang, maka planet yang usianya antara 6 atau 5 miliar tahun sampai 9 miliar tahun semestinya sudah memiliki peradaban yang sedemikian maju sampai dia bisa melakukan perjalanan antar bintang, antar galaksi, atau bahkan bisa memanipulasi ruang dan waktu. Nah, dengan pandangan yang seperti itu, maka seharusnya alien-alien itu sudah pernah kita lihat sekarang, karena planet-planet yang usianya di atas 6 miliar tahun, kemudian ada di zona Goldilocks di sebuah bintang yang serupa dengan matahari, itu jumlahnya miliaran di alam semesta ini, banyak sekali. Maka seharusnya mereka itu pernah datang ke sini. Nah, seharusnya kan seperti itu. Tetapi kan tidak ada. Bukti sains itu tidak pernah ada. Ya, kita sampai sekarang menemukan banyak sekali video-video, kita sekarang menemukan banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ini ada eksistensi alien dan sebagainya. Tetapi lembaga-lembaga sains terkait menyebutkan bahwa 97% dari semua gambar dan video itu palsu. Dan 3% diantaranya belum jelas. Artinya, mungkin benar, tetapi mungkin juga salah. Nah, artinya pendeknya adalah bahwa kita tidak pernah menemukan bukti secara saintis bahwa makhluk berperadaban tinggi itu pernah datang ke bumi. Maksudnya yang berasal dari planet lain. Nah, ini kan tentu saja membingungkan sampai akhirnya ada sebuah jawaban yang cukup baik yang dikemukakan oleh Michael Hart tahun 1975. Baraya tentu saja kenal Michael Hart, karena di Indonesia Michael Hart itu terkenal karena dia yang menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia gitu ya, yang menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama. Nah, Michael Hart ini sebenarnya adalah seorang astrofisikawan. Jadi, nah dia adalah orang yang menjawab paradoks Fermi. Menurut dia, kita tidak usah sibuk-sibuk atau capek-capek menunggu kedatangan alien karena mereka tidak mungkin datang ke sini. Jawaban ini disusun atas beberapa argumentasi yang cukup fundamental, yaitu bahwa ngapain juga alien datang ke sini ketika mereka tidak mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi di sini. Maksudnya, anggaplah begini, ada seorang alien atau ada peradaban alien yang hidup 1 juta tahun cahaya dari bumi, katakanlah di galaksi Andromeda. Mereka meneropong bumi, kemudian mereka akan berkunjung ke bumi. Ketika mereka berkunjung meneropong ke bumi, apa yang mereka teropong itu adalah bumi 1 juta tahun yang lalu, kalau mereka meneropongnya saat ini. Maka, kalau mereka harus menempuh perjalanan dari sana ke sini, hanya untuk datang ke bumi, itu mustahil, karena mereka akan terlalu berspekulasi karena bumi sudah berubah selama 1 juta tahun terakhir gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa terlalu beresiko? Karena kalau mereka datang dengan kecepatan cahaya sekalipun, misalkan, mereka membutuhkan waktu 1 juta tahun. Khadijah, kalau di jalan. Nah, jadi ngapain juga mereka harus datang 1 juta tahun ke tempat yang sangat spekulatif ini?